Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma min asrafis sifat al-kamaliyah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, segenap para pengurus Masjid Al-Barkah, diantaranya orang tua kami, ayahanda Bapak Haji Zain Nasir, para pengurus taklim mingguan Majlis Taklim Al-Barkah, Bapak Haji Muhammad Yusuf, para orang tua kami yang hadir pada hari ini, diantaranya Bapak Mahmud, Bapak Haji Jati, Bapak Amudi, Bapak Haji Makmun, Ustadz Haji Abdul Aziz, dan seluruh pengurus dan seluruh orang-orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kampung ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Barkah untuk mengikuti majelis taklim yang kita adakan secara rutin setiap malam Sabtu. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini mendapatkan pahala dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Memasuki halaman 73 dari kitab Naswatul Ibad, masuk kepada makalah yang berkenaan dengan ibadah sholat, yaitu al-maqalah al-hadiyata wal 'ishrun, maqalah yang ke-21. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin wa fiha asru hisalin zainul wajhi wa nurul qalbi wa rahatul badan wa unsun fil qabri wa manzilur rahmah wa miftahus sama wa thiqlul mizan wa mardatu rabbi wa thamanul jannah wa hijabun minan nar. Faman aqamaha faqad aqamatin wa man tarakaha faqad hadamatin. Wal maqalah al-hadiyata wal 'ishrun, maqalah yang ke-21, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhai Abi Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Ai qawamuddin kama annal umud qawamul bait. Artinya tiang agama itu qawamuddin, penopang agama. Kama annal umud qawamul bait, seperti halnya tiang rumah. Tiang rumah itu adalah untuk menopang rumah. Jadi gunanya tiang itu untuk menyanggah atau menopang bangunan, itu namanya tiang. Nah, tiang agama itu adalah sholat.
yang agama itu adalah sholat. Kita kembali ke sejarah diperintahkannya sholat, yaitu ketika peristiwa Isra Mi'raj. Sekarang kita tanggal 28 Rajab, kemarin tanggal 27 Rajab 1442 kita memperingati hari Isra. Isra itu artinya perjalanan di malam hari. Allah menjalankan Nabi kita Muhammad SAW dari Masjidil Haram di kota Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina pada malam hari. Mi'raj itu dari kata-kata al-uruj. Al-uruj itu artinya as-su'ud, naik. Maksudnya adalah naiknya Nabi kita Muhammad dari Baitul Muqaddas yang ada di Masjidil Aqsa di Palestina menuju ke Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi. Tempat yang paling tinggi itulah dinamakan dengan Sidratul Muntaha. Di sana itu Nabi mendengar pena menulis tentang ajal manusia di Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian atau juga disebut dengan Amul Huzni. Ketika Amul Huzni itu tahun kesekian, karena orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu istrinya Siti Khadijah dan juga pamannya Abu Thalib wafat. Orang-orang yang dia cintai yang mendukung dakwah Rasul wafat, maka dinamakanlah Amul Huzni. Di satu sisi Nabi dakwah ke Taif untuk menyebarkan agama Islam, tetapi ketika sampai di Taif bukan malah disambut, tapi disambit oleh batu, tulang-tulang onta, kotoran dan lain sebagainya. Nabi kita disambit, ditimpukin batu, sampai Nabi kita berlumuran darah. Sedih beliau sehingga Allah menghibur Nabi kita Muhammad SAW dengan Isra Mi'raj. Allah mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, alladzi barakna haulahu, yang Allah berikan keberkahan di sekitarnya. Untuk apa perjalanan ini? Linuriyahu min ayatina, Allah ingin menunjukkan tentang kekuasaan Allah. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Jadi hikmah di antara Isra Mi'raj ini adalah menunjukkan kekuasaan Allah. Inuriyahu min ayatina, Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, tanda-tanda kebesarannya. Apa di antara tanda-tanda kebesaran Allah? Dia perjalankan Nabi kita Muhammad dari Mekah ke Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian balik lagi ke bumi dalam waktu yang sangat singkat. Jarak antara Mekah Palestina jauh, ya, apalagi sampai naik ke langit atau ke Sidratul Muntaha dalam satu waktu, dalam waktu yang singkat kembali lagi ke bumi. Itu merupakan kekuasaan Allah. Di satu sisi Allah memerintahkan kepada Nabi kita sholat. Sholat itu merupakan ibadah tanpa wasilah malaikat Jibril. Kalau ibadah yang lain itu ada wasilahnya dari malaikat, tapi sholat itu langsung antara Nabi dengan Allah. Pertama kali perintahnya 50 rakaat atau 50 waktu ya, 50 waktu diperintahkan. Kemudian Nabi menghadap Nabi Musa. Kata Nabi Musa, minta keringanan. Nah, akhirnya Nabi bolak-balik
sampai akhirnya diberikan oleh Allah sholat sebanyak 5 waktu. Ini diungkapkan dalam satu perkataan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, umira nabiyukum bi khamsina sholatan. Nabi kalian itu disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah sholat sebanyak 50 waktu. Fanazala rabbakum yaj'alaha khamsa sholawatin. Kemudian Nabi turun naik menemui Allah. Akhirnya dijadikanlah sholat itu menjadi 5 waktu. 50 waktu bagaimana? Ya 5 waktu aja kadang-kadang kita lalai untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ini ya. Akhirnya menjadi 5 waktu. Itu diantara hikmah singkat mengenai Isra Mi'raj. Yang pertama menunjukkan kekuasaan Allah. Yang kedua, Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat sebanyak 5 waktu. Apa sih hubungan perintah sholat dengan Isra? Nabi kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Isra Mi'raj itu di saat Nabi kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan sedih. Kemudian Allah perintahkan Isra dan Allah berikan kepada Nabi kita perintah sholat. Ini menunjukkan bahwa sholat itu kalau kita lakukan dengan khusyuk, dengan benar, paham apa yang kita ucapkan, maka sholat itu bisa mendatangkan ketenangan. Sholat itu bisa mendatangkan ketentraman hati. Itu kalau orang lagi sedih, lagi galau, sholat dengan khusyuk, ya, insya Allah hatinya menjadi tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu hatinya tenang. Kenapa hatinya tenang? Bi dzikrillah, karena dia mengingat Allah. Ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Gitu. Jadi kalau kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan duka, kita sholat dengan khusyuk, insya Allah sholat itu memberikan ketenangan. Kemudian Nabi kita sebelum berangkat, Nabi kita itu dibelah dadahnya oleh malaikat, oleh 2 malaikat. Allah mengatakan alam nasrah laka sadrak. Alam nasrah, tidakkah aku bersihkan dadah kamu, ya. Sehingga Nabi tidak ada di dalam hatinya itu sifat-sifat buruk, dibersihkan, dicuci dengan air Zam-Zam. Ini menunjukkan bahwa kalau kita mau sholat itu harus wudu, gitu. Karena kita akan bertemu dengan Allah. Kita akan berdialog dengan Allah. Kita harus wudu, kita harus suci lahir dan juga suci batin. Gitu. Kemudian kenapa Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Aqsa itu merupakan tempat atau kiblat pertama umat Islam. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Fawalli wajhaka, arahkanlah wajah kamu syatrul masjidil haram, ke arah Masjidil Haram di kota Makkah. Wa haitsu ma kuntum, dimanapun kau berada, di Asia, di Amerika, di Eropa, di Afrika, fawallu wujuhakum syatrah, maka arahkanlah wajah kamu kalau sholat itu menuju Masjidil Haram. Tapi sebelum kita mengarahkan wajah kita atau menjadikan Mekah sebagai kiblat,
kiblat pertama itu adalah Masjidil Aqsa. Maka Nabi Isra Mi'raj dari Mekah menuju Palestina atau menuju Masjidil Aqsa. Itulah hubungan antara sholat dengan Isra Mi'raj. Sholat dengan Isra. Dalam kitab ini akan dibahas mengenai keutamaan sholat. Ya. Yang pertama, Zainul wajhi wa nurul qalbi. Orang yang sholat itu wajahnya bersinar, hatinya bersinar. Itu orang yang sholat. Ya. Wajahnya bersinar, hatinya bersinar. Itu orang yang suka sholat. Ya. Rawa annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatul rajul nurun fi qalbihi." Salatnya seseorang nurun fi qalbihi, adalah cahaya di dalam hatinya. Faman syaa'a minkum falyunawwir qalbah. Barang siapa yang ingin hatinya bercahaya, barang siapa yang ingin wajahnya bercahaya, maka dirikanlah sholat. Dirikanlah sholat. Nanti wajahnya bercahaya di dunia wal akhirat, baik di dunia maupun di akhirat. Warahatul badan, orang yang sholat badannya sehat. Ini sholat kalau gerakan kita dilakukan dengan benar, maka insya Allah badannya sehat. Rawa annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qum fasholli fa inna shalah shifaa'un." Qum fasholli, bangun dan dirikanlah sholat. Fa inna shalah shifa', bahwasanya orang yang sholat itu kalau dia sakit, sholat itu menjadi obat. Kalau dia sakit, insya Allah sehat kalau dia sholat, gitu ya. Jadi kalau kita badan kita lemes, ya, udah coba kita wudu, kemudian kita dirikan sholat, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah sholat kita itu syifaun, sholat kita itu dapat menyembuhkan segala penyakit yang kita derita. Warawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza anzala 'ahatan minas sama' 'ala ahlil ardi sarafaha an umaril masjid." Rawahul Askari. Nabi mengatakan, "Innallaha, sesungguhnya Allah, idza anzala 'ahatan, apabila ingin menurunkan satu bencana, minas sama, dari langit, ala ahlil ardi, terhadap penduduk bumi ini. Kalau Allah ingin menimpakan bencana dari langit kepada penduduk bumi, sarafaha an umaril masjid, Allah akan sorof, Allah akan menjauhkan bencana itu dari siapa? Allah akan menjauhkan bencana itu orang-orang yang suka memakmurkan masjid. Insya Allah orang-orang yang suka memakmurkan masjid, suka sholat jamaah, insya Allah dia akan dijauhkan dari segala bencana. Insya Allah. Kita yakin itu, karena kita menopang, ya, atau kita mempertahankan tiang agama. Maka segala bencana insya Allah Allah jauhkan, diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala bencana. Wa unsun fil qabri, salat itu menjadi teman kita di kuburan. Jadi di kuburan itu nanti kalau kita sudah
masuk ke dalam kubur, ya, maka kuburan itu imma raudhah min riyadil jannah au hufran min hifarin, bisa menjadi taman surga, bisa menjadi lubang neraka kalau kita masuk kubur gitu. Maka Sayyidina Ali kalau dia masuk ke dalam kubur, Sayyidina masuk ke halaman kuburan, Sayyidina Ali itu mengatakan ya ahlal qurba, ya ahlal turba, ya ahlal khasyah, ya ahlal wahda, wahai penghuni tanah, wahai penghuni yang kesepian, wahai penghuni yang ketakutan, gitu. Itu Sayyidina Ali mengatakan gitu. Antum lana sabiqun faradun, kamu itu duluan dari kami, wa nahnu lakum lahikun, insyaallah kami akan menyusul. Itu Sayyidina Ali selalu bilang begitu ketika dia berada di atas kuburan. Kata Sayyidina Ali, inna dur faqad sukinat, rumah-rumah udah ditempatin, wal azwaj faqad nukihat, istri-istri yang ditinggalin udah pada nikah, wal amwal qad kusimat, harta yang kamu tinggalin udah dibagi-bagi, kata Sayyidina Ali. Itu kabar dari kami. Bagaimana kabar dari dalam kubur? Terus kata Sayyidina Ali, seandainya ahli kubur itu diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara, la akhbarukum, maka dia akan memberikan kepada kamu satu kabar, satu pesan, satu nasihat. Apa nasihatnya? Inna zada khairat taqwa. Sesungguhnya perbekalan yang paling baik adalah ketakwaan. Inna khairat zadi taqwa. Jadi takwa kita itu bekal kita untuk masuk ke alam kubur. Di antaranya adalah sholat kita, ibadah kita, itu teman kita itu, ya, di alam kubur. Jadi as-sholatu, ya, unsun. Sholat itu merupakan teman kita nanti di alam kubur. Wa unsun fil qabri. Wa manjiru rahmah. Sholat itu akan menurunkan rahmat. Sholat itu akan menurunkan rahmat, kasih sayang Allah. Wa miftahus sama. Sholat itu merupakan kunci langit. Artinya sholat itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-sholatu qurbanu kulli taqin. As-sholatu qurbanu kulli taqin. Sholat itu merupakan pendekatan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bertakwa itu ciri khasnya adalah dia tidak akan pernah untuk meninggalkan sholat, karena sholat itu merupakan sarana untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiklul mizan, sholat itu bisa memberatkan timbangan kita tuh, timbangan kebaikan itu bisa diberatkan dengan ibadah sholat. Wa mardatu rabbi, dan mendapatkan ridhonya Allah. Rawa annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min halatin yakunu 'alaiha al-'abdu ahabbu ila Allah ta'ala min ayarahu sajidan yu'affiru wajhahu fit turab. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min halatin, tidak ada satu kondisi, tidak ada satu keadaan yakunu 'alaiha al-'abdu ahabbu ila Allah, yang dilakukan seorang hamba dan keadaannya itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dalam posisi apa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Min ayyarahu sajidan. Allah sangat cinta
kepada orang yang sedang sujud. Allah sangat cinta kepada orang yang suka sujud. Subhana rabbiyal a'la. Dia munajat kepada Allah. Ya Allah, Engkau Maha Suci, Maha Mulia, Maha Agung. Allah suka dengan orang yang sujud. Yu'aqqil wajhahu fit turab. Dia cium ya, atau dia tempelkan keningnya itu di atas tanah. Itu Allah suka dengan orang yang sujud. Karena sujud itu tanda bahwa kita ini lemah, tanda bahwa kita ini sedang berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda ketaatan seorang hamba kepada Allah itu adalah di saat dia sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sujud itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasamanul jannah. Orang yang suka sholat, dia mudah masuk ke dalam surga. Rawa annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, innal musalliya la yaqra'u babal malik wa innahu mayyidin qara'al babi yushik ayyuftahu lahu. Innal musalliya, sesungguhnya orang-orang yang sholat itu la yaqra'u babal malik. Orang yang sholat itu hakikatnya dia mengetuk kerajaannya Allah. Orang yang sholat itu hakikatnya dia sedang mengetuk pintu kerajaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innahu mayyudim qur'an bab yushik ayyuftahu. Orang kalau terus-menerus mengetuk pintu pasti dibukain. Kalau kita masuk ke rumah nih, kita ketuk terus pintu tok 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 tok, lama-lama jadi bukain gitu. Nah, ketika kita sholat, hakikatnya kita itu mengetuk pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus-terusan kita sholat, artinya terus-terusan kita mengetuk pintu surganya Allah, pasti Allah akan bukakan pintu surga bagi orang yang mengetuk pintu surga. Dengan apa kita mengetuk pintu surga? Dengan melakukan ibadah sholat. Wa hijabun minan nar, dijauhkan dari neraka. Qala alaihi salam, as-sholatu mizan, faman aufa istaufa. Jadi kalau kita sholat itu dijauhkan dari neraka. Jadi sholat itu harus benar-benar istaufa, kita sempurnakan sholat kita. Sholat itu benar-benar kita sempurnakan, jangan sampai kita ini kurang dalam gerakan atau bacaan sholat. Ya, karena sholat itu menjauhkan kita dari siksa api neraka. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, as-sholatu inna awwala ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah min amalihi sholatu. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba itu adalah sholatnya. Gitu. Kalau sholatnya baik, ibadah kesananya gampang. Tapi kalau sholatnya udah berantakan, maka ibadah yang lain itu agak susah. Jadi pertama kali yang dilihat itu sholat kita. Kalau sholatnya benar, insya Allah ibadah yang lain ikut. Gitu. Jadi sholat ini kita betul-betul perhatikan bacaannya. Faman aqamaha, barang siapa yang mendirikan sholat, faqad aqamadin, sesungguhnya dia sedang menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamadin, orang yang meninggalkan sholat sesungguhnya dia sedang menghancurkan agamanya, gitu ya. Jadi orang yang mendirikan sholat hakikatnya dia adalah orang yang sedang menjaga agamanya, menegakkan agamanya. Tapi orang yang meninggalkan sholat hakikatnya adalah dia orang yang menghancurkan agama. Yang terakhir, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan,
Khamsu sholawatin. Salat itu ada 5 kata Nabi kita Muhammad. May hafizu 'alaihinna kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang selalu menjaga salat dengan sempurna, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan cahaya di dunia dan cahaya di akhirat, wa burhan, dan dia mendapatkan petunjuk Allah, wa najatan yaumal qiyamah, dan dia akan diselamatkan nanti pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaihinna lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan. Orang yang tidak menjaga sholat 5 waktunya, dia tidak akan mendapatkan cahaya, dia tidak akan mendapatkan petunjuk, dia tidak akan mendapatkan keselamatan dari siksa api neraka pada hari kiamat nanti. Wa kana yaumal qiyamah ma'a fir'aun wa qarun wa hamman wa ubay bin khalaf. Nanti dia kalau enggak sholat 5 waktu pada hari kiamat, dia dikumpulin dah tuh sama orang-orang yang dibenci Allah. Siapa aja? Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Qarun itu adalah gambaran orang yang lalai sholat karena mikirin harta, sibuk ngumpulin harta, akhirnya lalai apa? Sholat. Itu nanti sama Qarun. Wa Fir'aun, Fir'aun itu adalah gambaran orang yang lalai sholat karena cinta kepada jabatan, cinta kepada kekuasaan. Fir'aun kan raja di raja, mengaku dirinya Tuhan. Nah, orang yang cinta kepada kedudukan, cinta kepada harta, cinta kepada istana, maka nanti sama Fir'aun karena dia lupa sholat. Haman itu siapa? Haman itu adalah menterinya Fir'aun. Artinya sama, orang yang cinta sama jabatan, cinta sama harta, kedudukan, sehingga lupa dengan sholat, nanti dia sama Fir'aun, sama Haman. Dan yang terakhir sama Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf? Ubay bin Khalaf itu adalah gambaran orang. Ubay itu kan pedagang yang sukses. Ubay bin Khalaf seorang pedagang, saking banyaknya dagangannya dia lupa sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita sisa-sisa umur kita amalilah sama-sama kita selalu ibadah sholat. Kalau kita masih kesempatan ke masjid, mari sama-sama kita ramaikan masjid kita sholat waktu berjamaah. Mari sama-sama kita tutup ta'lim kita ini ya, dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita doakan orang-orang tua kita yang sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah jadikan hidupnya Allah dan jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.